Budaya positif di sekolah adalah lingkungan di mana semua anggota sekolah, termasuk siswa, guru, staf, dan orang tua, bekerja sama untuk menciptakan atmosfer yang mendukung pembelajaran, pertumbuhan, dan perkembangan siswa. Budaya positif di sekolah memiliki dampak positif pada prestasi akademik, kesejahteraan emosional siswa, dan persiapan mereka untuk masa depan. Budaya positif menciptakan lingkungan di mana setiap siswa memiliki kesempatan untuk berkembang secara penuh sesuai dengan potensinya. Sebagai guru di sekolah, saya juga memiliki tanggung jawab yang besar untuk mendukung terciptanya budaya positif di sekolah. Saya harus menjadi contoh dalam melaksanakan disiplin positif yang menunjukkan integritas, kejujuran, dan etika yang baik, sehingga saya dapat menjadi teladan bagi anak didik saya di sekolah. Pemahaman tentang motivasi perilaku manusia sangat penting dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Saya biasanya menggunakan penghargaan sebagai alat untuk mendorong perilaku yang diinginkan dan mencoba menghindari hukuman yang bersifat destruktif. Dalam konteks ini, peran saya adalah untuk merancang sistem penghargaan yang sesuai dan memberikan pengakuan atas pencapaian siswa. Selain itu, saya berusaha membangun hubungan yang positif dan kuat dengan siswa, orang tua, dan rekan guru karena komunikasi terbuka dan positif dapat menciptakan ikatan yang lebih baik di antara semua pihak yang terlibat dalam pendidikan. Berkolaborasi dengan rekan-rekan guru di SMA Negeri 5 Sungai Raya, kami bersama-sama menciptakan lingkungan yang mendukung kedisiplinan positif dengan menetapkan aturan yang jelas, adil, dan konsisten. Kami juga dapat memberikan penguatan-penguatan positif, memiliki keyakinan bahwa setiap siswa dapat belajar dan berkembang adalah inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sebagai guru, saya akan membangun keyakinan ini dalam diri saya sendiri dan siswa-siswi saya. Ini akan menciptakan budaya di mana semua siswa merasa dihargai dan didukung dalam perjalanan pendidikan mereka. Selain itu, dalam mengatasi berbagai konflik dan pelanggaran terhadap aturan-aturan di sekolah, kami sebagai guru berupaya mengambil peran posisi kontrol manajer untuk mengatasi konflik dengan bijak, berusaha mencari solusi yang konstruktif. Kami berusaha mengajarkan siswa bagaimana menyelesaikan perbedaan dengan damai. Ini yang baru-baru ini saya pahami dengan sebutan langkah-langkah segitiga restitusi. Semua konsep yang telah saya jelaskan sejalan dengan prinsip-prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengedepankan pendidikan yang humanis, berpusat pada murid dan mempertimbangkan kodrat alam dan zaman. Pada intinya, peranan saya sebagai guru adalah menjadi fasilitator dan motivator yang memberikan dorongan bagi setiap siswa untuk mencapai potensi yang dimilikinya dan mewujudkan visi sekolah dengan sebaik-baiknya. Modul budaya positif telah memberikan pemahaman yang berharga tentang sejumlah konsep inti yang sangat relevan dalam menciptakan lingkungan kelas dan sekolah yang positif. Berikut refleksi saya terkait pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. 1. Saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsep disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol guru, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi setelah mempelajari modul ini. Hal yang menarik bagi saya adalah bagaimana semua konsep-konsep tersebut saling terkait dan dapat digunakan bersama-sama untuk menciptakan budaya positif di sekolah. 2. Modul ini telah mengubah cara berpikir saya dalam menciptakan budaya positif di kelas dan sekolah.
Saya sekarang lebih memahami pentingnya memotivasi siswa secara positif daripada mengandalkan hukuman. Saya juga lebih peka terhadap kebutuhan dasar siswa dan cara membangun hubungan yang baik dengan mereka. 3. Saya telah mencoba menerapkan beberapa konsep dari modul ini, seperti menggunakan penghargaan dengan bijak, mengidentifikasi posisi kontrol saya yang sesuai dalam situasi tertentu, dan menggunakan segitiga restitusi ketika ada konflik antar siswa. 4. Saat menerapkan konsep-konsep ini, saya merasa lebih percaya diri dan kompeten dalam mengelola kelas. Saya juga merasa lebih dekat dengan siswa karena lebih memahami kebutuhan dan motivasi mereka. 5. Hal-hal yang sudah baik adalah penggunaan konsekuensi dan penghargaan yang lebih seimbang, serta pemahaman yang lebih baik tentang teori-teori motivasi. Namun, saya perlu terus meningkatkan keterampilan saya dalam mengidentifikasi posisi kontrol yang sesuai dalam situasi tertentu dan mengatasi konflik dengan lebih efektif. 6. Sebelum mempelajari modul ini, saya cenderung menggunakan posisi kontrol seperti pemantau dan pembuat rasa bersalah. Setelah mempelajari modul ini, saya berusaha lebih banyak menggunakan posisi kontrol pemantau dan manajer yang dapat memberi siswa lebih banyak keterlibatan dalam pengambilan keputusan dan merasa lebih baik dengan pendekatan ini. 7. Sebelum mempelajari modul ini, kemungkinan saya sudah menggunakan segitiga restitusi dalam menghadapi konflik dengan siswa. Namun, urutan langkah-langkahnya saya tidak begitu yakin. Tetapi sekarang, saya melakukannya dengan lebih sadar dan terstruktur, memastikan bahwa semua tahapan-tahapan pada segitiga restitusi terlalui dengan baik. 8. Selain konsep yang sudah disampaikan dalam modul ini, menurut saya hal penting lainnya adalah bagaimana saya harus meningkatkan kemampuan berkomunikasi saya dengan baik, kemudian membangun hubungan yang kuat dengan siswa, serta memahami keberagaman dan kebutuhan setiap individu di dalam kelas. Selain itu, peningkatan terus-menerus dalam keterampilan manajemen kelas dan pemahaman tentang perkembangan anak juga menurut saya sangat penting untuk ditingkatkan. Sekian refleksi dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.